kuliah. Sampaikan bahwa mata kuliah ini bernama simulasi. Kalau di teknik industri universitas lain, terkadang juga dinamakan simulasi komputer atau simulasi saja. Ya, jadi namanya antara simulasi sistem atau simulasi komputer, seperti itu. Kode mata kuliah itu 3206, bobot 3 SKS, 30 ya, meskipun nanti kita ada tatap muka praktik ya. Skemanya adalah skema perkuliahan, jadi lebih kepada tutorial sebetulnya. Oke, jadi 1 SKS itu selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa 1 SKS itu bukan 50 menit, ya, bukan 50 menit perkuliahan, tapi 1 SKS itu adalah 170 menit. Ya, jadi Anda bisa lihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 bahwa 1 SKS itu adalah 170 menit. Yang terbagi menjadi, jadi ada 3 skema. Saya menggunakan skema pertama. Skema pertama itu terdiri dari 50 menit tatap muka, 60 menit mengerjakan tugas, dan 60 menit belajar mandiri. Artinya kalau 3 SKS, perkuliahan akan kita laksanakan kurang lebih maksimum 3 kali 50 menit dengan pengerjaan tugas. Jadi tugas saya bisa Anda selesaikan dalam waktu 60 menit kali 3 atau 3 jam ya, dalam satu ya. Di 170 menit itu dalam 1 minggu. Jadi tugasnya bisa diselesaikan 60 menit kali 3 atau 3 jam dalam 1 minggu maksimum ya. Anda juga harus meluangkan 60 menit kali 3 atau 3 jam untuk mengulang atau belajar materi dari pembelajaran saya. Materi juga sudah saya desain bisa Anda pelajari dalam waktu maksimum 3 jam untuk 1 minggu gitu. Jadi kalau Anda tidak meluangkan waktu 3 kali 60 menit dalam 1 minggu untuk belajar materi setiap pertemuannya, maka kalau misalkan pakai sistem kebut sehari gitu ya, sistem kebut sehari, katakanlah materinya itu ada 7 pertemuan, ya, materinya itu ada 7 pertemuan, jadi saat ujian tengah semester, Anda akan butuh waktu ya untuk mengebut materi itu yang normalnya itu bisa harusnya dipelajari dalam waktu 60 kali 3 kali 7 ya, 1260 menit dibagi 60, 21 jam gitu. Ya kalau pakai sistem kebut sehari atau sistem kebut semalam, jadi belajar sebelum UTS saja, seminggu sebelum UTS, bahkan mungkin malam sebelum UTS, ya Anda harus mengebut materi yang normalnya itu dipelajari dalam waktu 21 jam. Seperti itu, gitu. Ya, jadi kalau Anda mau ngebut 1 hari sebelum UTS, ya silakan aja. Berarti 1 harian 21 jam Anda harus alokasikan untuk belajar itu, gitu. Nah, itu hitung-hitungannya, gitu ya. Jadi memang beban 3 SKS itu sudah saya alokasikan bahwa materi yang Anda pelajari untuk pertemuan dalam 1 minggu itu bisa diselesaikan dalam waktu 60 menit kali 3 gitu. Jadi dalam 1 minggu itu luangkan waktu Anda 3 jam untuk mengulang materi dari saya gitu ya. Jadi itu tips dan trik sebetulnya sukses kuliah dapat nilai A. Mudah menjawab soal ujian, yaitu gitu ya. Gitu. Jadi skema kita 50 menit kali 3 tatap muka perkuliahan maksimum, 60 menit kali 3 mengerjakan tugas, nanti dari saya yang saya desain bisa Anda selesaikan 3 jam, dan Anda harus meluangkan waktu mengulang atau belajar materi yang saya sampaikan setiap minggu itu dalam waktu 3 jam maksimum.
Oke. Nah, materi pun juga saya desain bisa Anda pelajari dalam waktu maksimum 3 jam gitu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir gitu. Yang jadi masalah itu kalau Anda kebut nanti di akhir semua, nah itu jadi masalah gitu. Karena normalnya perkuliahan 3 SKS itu harusnya Anda sediakan waktu 3 jam dalam waktu 1 minggu untuk belajar ini gitu. Oke, waktu kuliahnya Selasa ya, ini kelas kemarin Rabu, kelas kemarin juga, dan sekarang Kamis ya, Kamis jam 10 0 sampai maksimum 12.30 ya, kelas A. Untuk perkuliahannya daring, tatap muka, nanti kita juga akan ada offline-nya ya, kita akan praktik menggunakan perangkat lunak simulasi nanti di multimedia, nanti akan saya kabari lagi teknisnya. Ya, Anda persiapkan saja untuk bisa offline ya beberapa kali pertemuan. Ada beberapa materi jika diperlukan akan saya unggah di channel YouTube Teknik Industri ITERA jika diperlukan, tapi saya akan utamakan tatap muka seperti ini secara daring. Google Classroom, kelas A, silakan join. Link Google Meet-nya ada di Google Classroom. Setiap minggu tidak usah tanya ke saya lagi. Linknya yang mana? Linknya ada di Google Classroom. Silakan join aja langsung. Absensi silakan di link ini untuk kelas A. Secara administratif ya, mata kuliahnya luangkanlah waktu, kalau kita kali 170 menit itu kali 3 itu adalah 510 menit dibagi 60. Jadi dalam 1 minggu Anda harus meluangkan waktu 8,5 jam maksimum mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Ini mengerjakan tugas sama menggunakan materi ya. Jadi mata kuliah ini tentang pengetahuan proses ini suatu sistem industri untuk sistem yang sifatnya utamanya itu yang probabilistik atau stokastik nanti ya. Dan dia dinamis serta lebih kompleks. Industri itu kata kuncinya adalah objek kajiannya adalah sistem terintegrasi, di mana sistem terintegrasi itu sangat kompleks, maka pendekatan simulasi juga perlu Anda pelajari gitu ya. Jadi simulasi ini sifatnya probabilistik dan dinamis dibanding model-model analitis dan statis yang Anda pelajari pada penelitian operasional atau pemodelan sistem. Mata kuliah ini memberikan kepada Anda semua pengetahuan lanjutan untuk eksperimen dengan model pada lingkungan sistem yang lebih dinamis dalam bentuk nantinya simulasi gitu ya. Nah, cakupan bahasannya nanti ada metodologi simulasi, konsep dasarnya, simulasi deterministik, statik dan dinamik, bilangan acak, Monte Carlo, simulasi kejadian diskrit, hingga nanti kita akan menggunakan Flexim. Ini beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu menggunakan Arena, tahun ini kita menggunakan Flexim karena lebih menarik tampilannya, tapi secara konsep sama saja. Setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda akan memiliki 7 kemampuan atau 7 profil. Di profil lulusannya teknik industri, bahwa yang pertama Anda mampu menjelaskan fundamental dasar simulasi sistem sebagai salah satu pendekatan representasi sistem atau model ya. Di samping di pemodern sistem Anda belajar yang analitik. Jadi di pemodern sistem serta maka di simulasi sistem Anda belajar tentang probabilistik gitu. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan, membangkitkan dan menggunakan bilangan dan varian acak untuk representasi kejadian stokastik nantinya ya.
serta nanti ada analisis distribusi statistiknya. Nah, kebanyakan mahasiswa nilainya kurang baik pada mata kuliah ini karena memang bermasalah di statistik gitu ya. Jadi even Anda tidak suka statistik di perkuliahan sebelumnya, ya baik itu statistik 1, statistik 2 maupun kualitas gitu misalkan, ya mau nggak mau Anda harus belajar lagi gitu, karena di simulasi itu digunakan kembali gitu ya. Nah, ini menjadi fundamental dasar bilangan varian acak serta distribusi statistik. Ada Poisson, ada eksponensial normal, ada dan lain sebagainya ya. Eksponensial, Poisson, normal, log normal, dan seterusnya. Nah, itu kembali kita pelajari di sini gitu. Nah, karena memang mahasiswa kebanyakan kurang bagus nilainya bukan karena pemodelan sistemnya kurang baik atau operational research-nya kurang baik, tapi memang kalau saya perhatikan adalah statistik ya. Jadi ini menjadi fundamental dasar simulasi sistem. Kalau bilangan varian acak Anda tidak menguasai, maka di proses simulasinya itu akan nanti kesulitan. Jadi ya even tidak suka statistik, ya dicoba buang jauh-jauh lah pemikirannya. Ya, coba diusahakan. Ini sebetulnya tidak sesulit statistik sebelumnya, tapi basicnya memang dari statistik sebelumnya gitu ya. Insya Allah ini tidak sulit kalau Anda pelajari gunakan waktu 3 SKS tadi itu untuk betul-betul mempelajari perkuliahan ini. Ini Anda harus bisa nanti menguasai simulasi Monte Carlo ya. Dan keempat, Anda harus menguasai setelah mengikuti perkuliahan ini nanti simulasi kejadian diskrit. Kelima, Anda mampu menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan simulasi. Nanti kita akan menggunakan. Anda harus mampu menganalisis luaran simulasinya nanti ya. Apakah luarannya itu performanya cukup mencapai tujuannya atau tidak. Ya, jadi ada nilai kinerja atau performa. Anda sudah mengerjakan project based learning di pemodelan sistem, harusnya Anda tidak asik dengan kinerja sistem ya. Ya, kinerja sistem diukur apakah berapa jumlah operator menganggur gitu misalkan, atau lama waktu antrian dan seterusnya gitu ya, atau mungkin banyak produk defect dan seterusnya. Nah, itu kinerja sistem yang akan diukur. Sebetulnya ada banyak ukuran lainnya. Nah, itu Anda bisa eksperimenkan gitu ya. Jadi kalau misalkan efektif, dia sudah efektif, bisa tidak kita tingkatkan efisiensinya dengan cara apa gitu. Itu nanti kita akan eksperimenkan simulasi. Dan terakhir Anda harus mampu menggunakan pendekatan simulasi untuk menyelesaikan kasus permasalahan sistem nyata, which is mata kuliah ini ada project based learning-nya juga. Ekspektasi saya yang pertama, saya tidak mengutamakan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat lunak di mata kuliah ini, ya karena kita bukan informatika, kita bukan ilmu komputer, tapi kita teknik industri. Jadi yang menjadi pondasi dasarnya itu adalah pemodelannya secara logis dan teknik perhitungannya, serta penguasaan perangkat lunaknya itu nanti akan mengikuti. Gitu ya. Sangat terkait dengan statistik, pemodelan sistem, dan pemrograman komputer. Ya, jadi prepare yourself. Dan saya minta Anda aktif ya, tidak ada kelas tambahan, tidak ada kelas semester pendek untuk mata kuliah ini. Ya, jadi persiapkan dengan baik. Insya Allah kalau dipersiapkan dengan baik, itu akan mudah gitu ya. Jadi saya pun juga memberi tugas, memberi materi, serta memberi soal ujian tidak akan jauh dari capaian pembelajaran ini gitu. Jadi coba dipelajari capaian pembelajaran ini serta tujuan pembelajaran setiap perkuliahannya. Jadi setiap perkuliahan saya selalu memberi tujuan pembelajarannya apa. Ya, yang saya ukur baik itu di tugas maupun di ujian tidak akan jauh dari tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Itu kisi-kisinya ya. Materinya yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar simulasi sistem dan eksperimen berbasis model simulasi nanti ya. Jadi introductory-nya di pertemuan hari ini. Pertemuan kedua dan ketiga, saya akan ajarkan Anda tentang bilangan dan varian acak
Nah, kedua dan ketiga, Anda harus menyiapkan komputer ya. Kita akan menggunakan Excel untuk dasar dari simulasi sebelum kita masuk ke perangkat lunaknya. Jadi Anda bisa mengikuti perkuliahan ini berdua dengan rekan Anda, atau mungkin menggunakan komputer atau laptop dari rekan Anda atau mungkin saudara, silahkan saja. Saya sudah sampaikan ya. Jadi usahakan untuk teman-temannya yang punya komputer atau laptop ya silakanlah belajar berdua. Tapi belajarnya saja gitu ya, tidak untuk ujiannya. Ujiannya nanti, ujian tengah semesternya nanti mandiri. Gitu. Jadi pastikan menguasai gitu ya. Saya pikir keterbatasan itu tidak akan jadi halangan untuk kita bisa berhasil. Ya. Ya, jadi tinggal kemauannya, mau atau tidak gitu. Saya pun waktu kuliah, saya juga berasal dari bukan keluarga yang menengah ke atas ya. Ya memang saya berasal dari keluarga yang bawah gitu ya. Bahkan saya waktu kuliah dulu tidak punya komputer sama sekali ya. Namun saya diajarkan ada mata kuliah waktu saya kuliah itu pemrograman Java serta perancangan sistem yang outputnya itu adalah aplikasi basis mobile phone atau Android waktu itu gitu. Tapi saya bisa tunjukkan dengan keterbatasan saya tidak punya laptop, saya tidak punya komputer, hampir setiap hari saat itu saya mengerjakan di warnet ya. Kebetulan di dekat kosan saya dulu ada, hampir setiap hari saya kerjakan di warnet, dan saya bisa tunjukkan bahwa saya bisa jadi koordinator asisten laboratorium komputer. Ya, jadi keterbatasan itu tidak jadi halangan. Jadi saya memimpin semua teman-teman saya yang memang punya fasilitas lebih dibanding saya yang diberikan oleh orang tuanya. Di situ saya belajar, saya share juga kepada adik-adik semua bahwa keterbatasan itu tidak jadi halangan. Ya. Yang menjadi halangan itu sebetulnya mau atau tidak aja gitu ya. Mau bisa atau tidak aja gitu ya. Kalau kita ngotot mau bisa, pasti Tuhan itu akan selalu ngasih jalan. Itu. Jadi saya 5 tahun jadi koordinator laboratorium, asisten laboratorium komputer di program studi saya saat saya kuliah dulu. Dari 2012 sampai 2017. Ya, 5 tahunan. Itu dengan keterbatasan semua yang saya miliki. Selanjutnya kita akan belajar Monte Carlo. Ini juga kita menggunakan Excel. Simulasi kejadian diskrit ini kita juga menggunakan Excel. Intinya sebelum UTS kita akan banyak menggunakan Excel nanti. Ya. Selanjutnya setelah UTS kita akan ada praktik 4 minggu laboratorium ya, untuk Flexim 1 sampai ke 4, dan terakhir Anda akan diminta mengerjakan project based learning. Sorry, ini 3 ya. Rujukannya juga akan saya beri nanti ya. Di minggu akhir kita akan laksanakan project based learning. Buku rujukannya akan saya unggah di Google Classroom. Ya, materi ini akan saya unggah di Google Classroom. Nanti Anda bisa unduh ya. Untuk perangkat lunaknya ada 2 yang akan kita gunakan, Excel sama Flexim. Untuk A-nya itu adalah 75 pada mata kuliah ini dengan bobot UTS itu 30%. Nanti ada mid test kita. Ada tugas 20%, ada project based learning nanti 50%. Jadi untuk tugas sebetulnya silahkan kerjakan secara mandiri gitu ya. Kalau saya minta secara mandiri, kerjakan secara mandiri, jangan copy paste ya dari teman ya gitu ya, karena di simulasi ini jawaban setiap orang itu akan berbeda karena kita akan berurusan dengan random number dan random variat. Tuh, jadi tidak akan sama jawabannya untuk setiap mahasiswa yang mengerjakan tugas.
begitu. Jadi kerjakan secara mandiri. Kalau Anda kerjakan secara lengkap tugas gitu ya, saya tidak akan melihat hasil akhir. Yang penting adalah proses belajar Anda mengerjakan tugas itu dan lengkap, serta mengumpulkan tepat waktu ya. 85 itu atau 80 itu dapat gitu ya. Kalau 20% kan katakanlah Anda dapat 80 semua tugas dikali 0,2, nah itu Anda sudah dapat 16 poin. Untuk 75 bisa dapat A kan tinggal Anda butuh ya 59. Anda butuh 59 poin lagi untuk bisa dapat A gitu. Ya bisa dimaksimalkan di UTS serta di project based learning ya. Ya. Aturan perkuliahannya secara umum di dunia akademisi sama seperti sebelum-sebelumnya. Kian, ya, Anda membohongi demi menaikkan grade nilai, termasuk sebetulnya kalau misalkan Anda ya jadi proses perhitungan dari saya itu seperti ini gitu ya. Jadi Anda tidak boleh dalam tanda kutip ngibuli saya buat naikin nilai. Kalau ketahuan itu akan saya sanksi E. Dan plagiasi ya, plagiasi itu tidak diperbolehkan gitu ya di mata kuliah ini. Karena plagiasi, karena jawaban setiap mahasiswa di mata kuliah ini itu berbeda gitu. Jadi antara satu orang dengan orang lainnya itu akan berbeda. Jadi kalau ada yang sama, ya udah siap-siap saja kena nilainya E gitu ya. Tuh, jadi jawaban setiap orang berbeda, itu uniknya mata kuliah ini gitu ya. Tapi sebetulnya secara prinsip cukup mudah dipahami ya, tinggal Anda melakukan exercise saja gitu ya. Jadi manfaatkan waktu 3 jam setiap minggu untuk melakukan exercise, 3 jam mengerjakan tugas, 3 jam mengerjakan exercise, mulai exercise yang saya berikan gitu. Saya harus mengajar Anda 100%, jadi saya pastikan nanti Anda mendapat semua mata kuliah ini, materi ini, selama 14 minggu, plus 1 kali ujian dan presentasi project based learning, jadi totalnya 16 minggu. Jika misalkan kita tidak bisa melakukan pertemuan pada suatu minggu gitu ya, kita coba nanti cari ganti hari lain agar Anda dapat hak 100% ya, 16 kali pertemuan ini gitu ya. Ada kalanya mungkin kalau kita tidak bisa lakukan tatap muka, akan saya berikan video, tapi saya akan utamakan tatap muka. Toleransi keterlambatannya dosen, ya. Saya itu adalah 15 menit dari jam perkuliahan sebelumnya. Kalau misalkan 15 menit saya tidak membubar, artinya perkuliahan itu kita bubarkan, dan nanti kita coba ganti di hari lainnya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan saya kabari di grup bahwa saya baru bisa katakanlah mengajar setengah 11 atau jam 11 karena mungkin ada dan lain sebagainya, ya berarti kuliah itu tetap ada. Saya sangat mengapresiasi mahasiswa yang memiliki prestasi ya dan mau berprestasi di bidang simulasi. Saya akan beri nilai plus 50. Untuk finalis saja Anda bisa dapat plus 10, tapi ini nilai akhir ya. Jadi bukan tugas, bukan ujian, tapi nilai total semuanya itu saya plus 10 atau plus 50. Anda bisa kumpulkan semua buktinya di akhir semester nanti. Secara teknis nanti untuk tugas dan lain sebagainya, project based learning itu kita akan sampaikan di kemudian ya. Jadi untuk kontraknya kurang lebih seperti itu yang akan saya sampaikan. 16 kali pertemuan, dan ya, persiapkan dengan baik ya. Perkuliahan ini sebetulnya saya desain cukup mudah gitu ya. Jadi memang saya desain Anda bisa menyelesaikannya dalam format 3 SKS gitu. Jadi saya tidak akan memberi tugas yang bebannya itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari yang tidak bisa Anda pelajari 3 jam dalam waktu 1 minggu gitu. Jadi memang kuliah ini sudah didesain seperti itu gitu.
Oke, materi pertama terkait simulasi sistem. Sebelum saya masuk ke materi, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak kuliah. Oke, baik. Oke, pertama, kita akan belajar tentang pengantar simulasi sistem. Di perkuliahan pertama tadi saya sudah sampaikan masuk ke materi ini, kontrak perkuliahannya sudah saya dan persiapkan dengan baik, karena jika Anda gagal mempersiapkan dengan baik, ya Anda harus bersiap untuk gagal. Gitu. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama di pertemuan ini adalah Anda harus tepat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem. Anda harus mampu menjelaskan perbedaan model analitik dan model simulasi. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan pentingnya simulasi untuk menganalisis masalah dalam mengusulkan solusi masalah sistem terintegrasi, ya, dalam bentuk rancangan perbaikan atau perbaikan instalasi sistem terintegrasi. Kita drawback kembali pengertian sistem, bahwa sistem itu adalah kombinasi atau kesatuan elemen untuk mencapai tujuan. Itu sederhananya ya definisi sistem. Dengan Anda sudah mengikuti mata kuliah pemodelan sistem, ada 5 definisinya. Yang pertama itu terkait kumpulan elemen atau entitas yang dioperasikan secara terintegrasi. Adanya perilaku sistem, adanya command and control untuk menghasilkan luaran atau tujuan sistem berbasis ukuran kinerja tertentu, ada lingkungan operasinya. Nah, ini harus dikuasai oleh mahasiswa teknik industri. Jadi jangan sampai mahasiswa teknik industri dengan objeknya adalah sistem terintegrasi, ya memang walaupun namanya teknik industri, tapi objek kita adalah sistem terintegrasi. Ya, makanya kalau di luar negeri, ataupun kalau kalian semua lihat di ITS, ya, namanya itu bukan lagi teknik industri, tapi teknik sistem dan industri, TSI, teknik sistem dan industri. Gitu. Karena memang objeknya itu sama-sama sistem terintegrasi. Kalau Anda lihat di Virginia Tech, itu teknik industri terbaik di dunia, itu namanya juga bukan teknik industri lagi, teknik sistem dan industri. Gitu ya. Jadi teknik industri, objeknya bukan pabrik sebetulnya, tapi adalah sistem. Tidak ada mahasiswa TI yang tidak tahu definisi sistem, itu akan sangat aneh gitu ya. Sama seperti mahasiswa sipil, teknik sipil yang berurusan dengan bangunan dalam arti luas, tapi tidak tahu definisi bangunan itu apa gitu ya. Sama seperti mahasiswa pangan, teknologi pangan yang objeknya adalah pangan tapi tidak tahu definisi dari pangan itu apa. Mahasiswa elektronik, teknik elektronika yang objeknya adalah alat-alat elektronik tapi tidak tahu definisi alat-alat elektronik itu apa. Itu akan sangat aneh gitu. Ya, jadi mahasiswa teknik industri objeknya adalah sistem integrasi, jangan sampai tidak ada yang tidak tahu definisi sistem gitu ya. Itu kalau Anda tugas akhir tidak tahu definisi sistem, itu biasanya Anda kena kritik nanti ya. Oke. Sistem sudah dijelaskan tadi, dan selanjutnya di pemodelan sistem kita juga sudah belajar bahwa model itu adalah representasi dari sistem atau realita dengan tujuannya itu mempermudah kita memahami, mengubah, mengelola, dan mengontrol such system gitu, sistem tersebut gitu. Jadi ada mahasiswa
beberapa mahasiswa yang penelitiannya di bidang modeling ya, modeling atau model matematik. Nah, saya tanya definisi model, ya tidak tahu. Nah, itu kan sangat aneh gitu ya. Padahal itu yang bersangkutan sedang ujian tugas akhir. Ujian tugas akhir topiknya adalah modelan, tapi definisi model tidak tahu, itu kan sangat aneh gitu. Gitu. Jadi yang perlu Anda pegang sebetulnya adalah kata kuncinya saja. Gitu. Jadi tidak perlu menghafal itu eh, terlalu rigid atau terlalu by kata per kata. Gitu. Jadi cukup pegang kata kuncinya gitu ya. Bahwa sistem itu ada kombinasi elemen untuk mencapai tujuan. Gitu. Ada 5 kata kuncinya. Model itu ada representasi dari sistem, udah sesederhana itu gitu ya. Nanti kalau misalkan ada orang minta elaborasi, baru Anda jelaskan berdasarkan bahasa Anda sendiri, bahwa dia adalah representasi dari sistem, bentuknya itu bisa seperti ini, tujuannya bisa untuk memahami, mengubah, mengelola, dan mengontrol gitu. Tapi definisi model ya sederhananya adalah representasi dari sistem. Ya, pemodelan sistem itu adalah proses membuat model gitu ya. Itu simple, sederhana. Oke, di simulasi kita akan belajar model juga gitu ya. Tapi model namanya model simulasi. Kalau di pemodelan sistem dan di operation research Anda belajar yang namanya model matematik. Jadi linear itu adalah model. Tapi kalau di simulasi kita belajar model, bukan model analitik, tapi model stokastik probabilistik yang sifatnya dinamik. Gitu. Nanti itu bedanya gitu ya. Setiap model itu pasti ada input dan outputnya ya. Jadi kalau di influence diagram Anda sudah bikin input terkontrol, di mata kuliah sebelumnya di pemodelan sistem ada output tidak terkontrol, parametersnya itu ada input uncontrollable atau tidak terkontrol yang kita sebut sebagai parameter. Sedangkan yang terkontrol disebut sebagai decision. Selain itu ada constraints atau batasan, dan ada kalau di simulasi kita tambah itu ada state variables. Jadi di model yang sifatnya dynamic seperti simulasi ada satu lagi yang kita sebut sebagai state variable. State variable itu apa Pak? State variable itu adalah state itu bahasa Indonesianya itu adalah ya ini adalah kondisi ya, kondisi kondisi. Ini agak susah saya nulisnya. Saya tidak bawa drawing pen. Oke, ini adalah kondisi. Jadi state adalah kondisi. Itu yang membedakan secara umum model itu ada input, output, ada prosesnya, ada constraint-nya ya. Tapi kalau di simulasi dynamic model itu ada state atau kondisi. Ya, jika kita melihat sistem aliran air dari sumber ke suatu tangki dan ada aliran outputnya. Jadi ada aliran air masuk ke dalam tangki, ada output keluar di bagian bawah ini. Ada output keluar di bagian bawah ini. Sebentar, saya baterai saya low, jadi saya pasang charger sebentar.
Ya dua itu tadi, seperti yang saya sampaikan, ini jawaban langsung dari Vicky ya. Jawabannya ada dua. Tadi di kontrak saya sampaikan bahwa aplikasi dua, Excel sama Flexim, ini perangkat lunaknya, dua ini. Jadi kalau Excel kan rata-rata di komputer Anda semua sudah terinstall ya. Itu ya, jadi inputnya, kalau kita punya input aliran air ke dalam tangki sebesar lambda, udah share screen belum ya? Oh, udah ya. Sebesar lambda, pada waktu ke T, dialirkan ke dalam tangki, dan ada aliran outletnya sebesar mu pada waktu ke T, maka kita bisa tentukan kondisi dari tangki ini, yang kita sebut sebagai state. Apa kondisinya? Kondisinya adalah level air yang ada pada tangki ini. Jadi kalau kita katakanlah perbesar lambdanya pada waktu ke T, perkecil mu-nya pada waktu ke T yang sama, maka kita bisa lihat kondisinya. Apakah tangki ini penuh setengah, penuh 3/4, atau mungkin airnya full, hingga melimpah gitu misalkan. Itu disebut sebagai kondisi. Contoh kedua, kalau kita melihat sistem gudang yang simple, bahwa ada barang masuk ya sebesar U1 pada waktu ke T, ada barang dikeluarkan dari gudang sebesar U2 pada waktu ke T. Maka kondisinya adalah jumlah barang yang ada di gudang tersebut ya sebesar X pada waktu ke T juga gitu. Jadi kalau inputnya kita perkecil, outputnya kita berbesar, apakah kondisi gudangnya akan penuh, atau penuh setengah, atau seperempat, atau kosong gitu. Nah itu Anda bisa amati di simulasi nantinya. Output kita berbesar, input kecil, atau mungkin sebaliknya gitu ya, input diperbesar, outputnya diperkecil gitu. Anda bisa lihat kondisi dari gudangnya. Oke, selanjutnya ada klasifikasi sistem, ada statik dan dinamik. Ya, ada varying, time varying, serta time invariant sistem gitu ya. Linear dan non-linear sistem, ada continue versus discrete. Saya akan lebih banyak menjelaskan pertemuan ini statik dan dinamik karena memang tujuan belajar kita seperti yang saya sampaikan di awal adalah ya itu terkait dengan statik dan dinamik nantinya. Nah, yang pertama, model statik versus dinamik. Suatu sistem dikatakan statik saat output misalkan outputnya itu sejumlah Y pada waktu ke T, itu independen dengan nilai input pada waktu sebelumnya. Tuh, nanti kita akan lihat contohnya. Suatu sistem dikatakan dynamic saat outputnya itu bergantung pada nilai input pada masa yang akan lalu, masa yang lalu gitu ya. Nah, dynamic system ini lebih representatif untuk memodelkan sistem yang terjadi di dunia nyata. Jadi dia lebih nature, sesuai dengan nature yang terjadi pada sistem, karena sistem tidak akan beroperasi umumnya itu secara full deterministik gitu ya, tapi umumnya itu beroperasi secara stokastik gitu ya, atau probabilistik. Nah, contohnya adalah proses penyampaian materi yang saya lakukan. Ini adalah sistem yang dynamic gitu. Kalau kita lihat pandang ya, dalam klasifikasi statik atau dinamik. Kenapa dikatakan dynamic?
Karena saya tidak akan menyampaikan materi statik versus dynamic system ini kalau saya belum menyampaikan kepada Anda tentang klasifikasi sistem untuk simulasi. Gitu. Jadi materi ini bergantung pada slide ini bergantung kepada slide sebelumnya. Gitu. Dynamic. Jika saya punya output sebesar Y pada waktu ke T sama dengan 2 X dalam waktu ke T, maka kalau saya inputkan T sama dengan 0, maka saya akan dapat 2X pada waktu ke 0. Dengan outputnya adalah Y pada waktu ke 0. Nah, di sini Anda bisa lihat kedua output dan input itu terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu sebesar T. Gitu ya. Nah, sehingga sistem ini dikatakan statik sesuai definisi sebelumnya. Berikutnya untuk fungsi yang sama. Y pada waktu ke T dengan persamaan inputnya adalah X dikuadratkan. Di sini juga sama, Y bergantung kepada X kuadrat dengan waktu yang sama pada waktu ke T, gitu ya. Sehingga sistem ini dikatakan statik, gitu. Nah, ini yang dynamic, gitu. Dinamik bahwa output pada waktu ke T dipengaruhi oleh output pada waktu ke T sebesar 2X dikurangi dengan output pada waktu sebelumnya, T-1. T-1 itu adalah waktu sebelumnya sejumlah 1 langkah, sebesar 3X. Ini disebut sistem yang dynamic. Selanjutnya, output pada waktu T itu bergantung pada minus T. Tuh, jadi, jika T-nya berbeda, baik itu T-1, T-2, T-3, atau T plus 1, T plus 2, T plus 3, maka dia dikatakan dynamic. Gitu. Artinya ada fungsi waktu di situ. Ya. Ini tidak perlu saya sampaikan. Ya. Ini juga sudah disampaikan di mata kuliah Operation Research. Oke. Saya akan masuk lebih spesifik tentang definisi state. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa state pada sistem yang terjadi pada T ke 0, itu ada informasi yang dibutuhkan pada T ke 0, sehingga kita tahu nih, jika outputnya adalah sebesar YT dengan waktu ke T dan inputnya U, maka apa yang terjadi dengan kondisi sistem kita, gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini bisa membentuk suatu himpunan kondisi, misalkan pada waktu pertama, dia kalau kasusnya tangki tadi, apakah penuh sebagian, penuh full, atau setengah, atau seperempat, nah itu bisa membentuk vektor, gitu ya. Vektor itu adalah himpunan. Contohnya seperti ini, state kondisi, kalau inputnya kita pangkatkan 1, maka kondisi sistemnya akan naik, gitu, misalkan. Kalau inputnya kita pangkatkan 2 pada waktu ke T, maka dia akan akan turun dulu, setelah itu naik. Nah, kalau inputnya X pangkat 3, maka dia akan naik dulu, setelah itu turun. Nah, selanjutnya ini juga penting, continue versus discrete. Ya. Di continuous state, itu semua kondisinya itu terjadi dalam format yang continue. Ya. Continue artinya dia elemen dari bilangan real number, gitu ya. Sedangkan discrete itu elemen dari bilangan natural, ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau terjadi sistemnya dalam bentuk garis tertentu seperti ini yang menyambung, itu disebut sebagai continue, ya. Contoh sistem yang continue apa, Pak? Contohnya itu adalah pabrik kimia, ya. Pabrik kimia yang memproduksi katakanlah cat, gitu. Cat, mungkin minyak goreng, gitu ya, cat, minyak goreng, apalagi mungkin oli dan seterusnya, itu dilakukan dalam proses yang continue, gitu ya. Sedangkan yang discrete itu bentuknya adalah seperti ini, dan ini biasa terjadi pada industri manufaktur, salah satunya juga gudang dan otomotif, gitu. Kita tidak mungkin menyebut bahwa jumlah mobil yang diproduksi oleh pabrik Toyota itu 3,5, 4,5, 5,5, itu tidak mungkin, gitu ya. Jadi ya sifatnya diproduksinya ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak mungkin setengah, kan. Kalau aliran
contoh di pabrik minyak goreng misalkan, maka kita bisa sebut bahwa produksi hari ini adalah misalkan 1000 liter atau 900,5 liter, itu boleh aja gitu ya. Karena dia dalam format yang kontinu. Pendekatan pada model sistem itu ada input-output modeling, ada state space modeling, ada operation research modeling, ada simulation. Kalau kita berbicara input atau output, maka kita hanya berurusan dengan jika kita inputkan sejumlah X tertentu, maka outputnya akan seperti apa gitu ya. Contoh di sini kita inputkan misalkan inputnya sebesar X gitu ya, dan prosesnya itu adalah 2X, dan outputnya adalah Y. Maka Y ini adalah 2X. Jadi input, kalau kita inputkan 10, maka outputnya adalah 20. Kalau kita inputkan 30, maka outputnya adalah 60, dan seterusnya. Jadi itu input dan output modeling. Namun pada kenyataannya sistem tidak hanya dilihat dari input dan output saja, ada aspek-aspek lain yang mempengaruhinya. Seperti resiko, gitu ya, probabilistik dia bisa menghasilkan 2X, dan sebagainya. Ada state space modeling. State space modeling ini ditemukan 1950 dengan memperhatikan apa yang terjadi pada kondisi sistemnya, gitu ya. Itu tadi. Jadi mulai dari input-output modeling saja kita lihat kondisinya. Nah, ini udah mulai probabilistik di sini. Ada operation research, ini ditemukan 1940, ya, terutama pada masa Perang Dunia Kedua ya. Ini sudah Anda pelajari. Nah, selanjutnya simulasi. Apa yang didefinisikan, apa yang dimaksud dengan simulasi? Simulasi itu, kata kuncinya adalah ini. Pertama, mimik. Yang kedua itu adalah imitate. Ini sama maksudnya, artinya adalah meniru ya. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah meniru. Meniru apa? Meniru perilaku dari sistem realnya. Jadi ini sebetulnya bagian dari jenis model juga. Model kan kita merepresentasikan atau coba meniru sistemnya, ya. Nah, kalau di simulasi, kita juga sama seperti model analitik di pemodelan sistem dan operation research, bahwa kita melakukan mimik atau imitate atau meniru sistem aslinya. Tapi yang menjadi membedakan adalah kita menggunakan komputer dengan software tertentu, gitu ya. Oke, nanti di sini ada sifatnya dynamic, karena dia butuh dynamic dan stokastik, maka kita harus menggunakan komputer nanti untuk membangkitkan bilangan acak. Jadi, simulasi itu adalah sejumlah metode atau aplikasi untuk meniru perilaku real system yang biasanya digunakan dengan komputer dan software tertentu dalam rangka merepresentasikan sistemnya itu secara dynamic ya. Kata kuncinya satu lagi itu adalah dynamic. Gitu. Oke, satu lagi ini static model. Static model Anda sebetulnya sudah pelajari lebih banyak di pemodelan sistem. Kalau Anda lihat di pemodelan sistem, itu ada model inventory ya. Tapi saya tidak ajarkan karena kita lebih utamakan di project-based learning saat itu. Nah, apa bedanya dynamic dengan static? Di state space, jadi kalau di simulasi sistem kita akan berurusan dengan state space, artinya kita akan mengamati kondisi sistem, itu sifatnya dynamic, sedangkan operation research itu static. Meskipun di era sekarang itu banyak orang menggabungkan penelitian di bidang ini, di bidang modeling, banyak yang menggabungkan simulasi dengan operation research. Linearitasnya bisa linear dan non-linear. Kalau di operation research, linear system by model default, meskipun di era sekarang sudah dikembangkan juga menjadi non-linear. Kita bisa melakukan feedback, kita dapat feedback dari kondisi sistem, ya, kalau kita menggunakan simulasi, sedangkan operation research tidak. Parameter sifatnya deterministik dan stokastik, deterministik by default untuk OR, tapi dia juga sekarang sudah mulai dikembangkan ke arah stokastik. Yang paling kelihatan sekali perbedaannya adalah kalau di simulasi kita bisa mengukur atau mengamati kondisi sistem kita. Sedangkan di operation research itu tidak, itu aja. Contohnya seperti ini, kalau di sistem yang statik kita bisa ukur berapa sih total cost gitu ya saat kita punya
biaya order, biaya handling, serta planning perencanaan demand-nya sebesar D, A, dan H. Itu. Tanpa ini mempertimbangkan waktu. Tapi kalau kita ubah menjadi dynamic, kita akan mempertimbangkan waktu. Waktunya ini dinotasikan sebagai K. Jadi biasanya orang menotasikan waktu itu sebagai T atau K, maka di simulasi yang contohnya dynamic warehouse ini kita gunakan K gitu ya. Nah, ada input sebesar U1, input U1 dan U2, di mana nilainya 1 jika produk datang pada waktu ke K, dan U2 itu jika produk ke K. Gitu ya. Kondisinya kita bisa kondisi sebelumnya ya, bahwa X kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi waktu sebelum. Dan saya lihat ini K-1. Ya, model ini lebih dynamic. Gitu. Terakhir, saya akan jelaskan ya belum terakhir ya saya. Ya, selanjutkan dulu taksonomi model ya, bahwa sistem itu kalau kita berurusan dengan sistem atau mengkaji sistem, kita bisa eksperimen dengan sistemnya secara langsung. Contoh misalkan Anda membangun alat anti gempa gitu ya, Anda bisa uji cobakan langsung ke bangunan, jadi bangunannya digetarkan gitu ya, bisa nggak alat anti gempa Anda mencegah bangunan itu runtuh. Tapi itu akan sangat beresiko, satu. Yang kedua, cost-nya sangat besar, baik itu dari sisi waktu maupun uang. Sehingga lebih efisien kalau kita bekerja dengan model ya. Model itu ada yang fisik, ada yang matematik. Contoh model fisik itu seperti yang teman-teman Anda bangun, bikin miniatur di arsitektur atau arsitektur landscape misalkan. Jadi mereka bikin miniatur rumah, miniatur jembatan gitu ya. Itu contoh dari physical model gitu ya. Atau matematik model. Nah, matematik model ini terdiri dari analitik atau simulation. Kalau analitik itu kita pelajari di operation research dan pemodelan sistem. Contohnya itu adalah linear programming, dynamic programming gitu ya, yang sifatnya itu cenderung lebih statik. Nah, kalau di simulasi kita belajar memodelkan sistem cara lebih dynamic gitu aja. Oke, ini analytical solution. Analytical solution itu analytical model umumnya ya, input-output model, state space model, serta operation research model gitu. Nah, ini contohnya ada simplex, branch and bound ya. Untuk dynamic model sekarang sudah dikembangkan dari linear quadratic regulator dan lain sebagainya, tapi tidak sedinamik simulasi gitu ya. Oke, contoh di simulasi. Jadi simulasi itu juga ada yang static, ada yang dynamic. Di static deterministic simulation, contohnya itu tadi input-output simulation, seperti yang saya jelaskan, input-output tadi. Jadi kita hanya mempertimbangkan inputnya berapa, diproses berapa, outputnya berapa. Ada static probabilistik, kita akan belajar yaitu Monte Carlo pada minggu ke-4. Ya. Dynamic simulation, itu ada dynamic continuous simulation, contohnya itu adalah sistem dynamic. Sistem dynamic ini adalah sebetulnya mata kuliah sendiri ya, mata kuliah sendiri yang sebetulnya ada di kurikulum teknik industri, namun dosennya sedang tugas belajar atau S3 gitu ya, itu Bu Dian. Jadi yang kalau misalnya Bu Dian nanti sudah kembali ya, Anda mungkin adik-adik Anda mungkin bisa belajar tentang sistem dynamic. Oke, sistem dinamik itu menggunakan power sim dan fan sim, tapi ini tidak kita pelajari pada mata kuliah ini, gitu ya. Jadi pelajari di mata kuliah pilihan. Nah, sedangkan yang di kuliah ini yang kita pelajari itu yang discrete simulation, discrete event simulation. Ini yang akan kita pelajari, ya. Itu cukup materi hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, untuk Vicky sudah saya jawab ya. Aplikasinya ada 2 tadi. Ada Excel, ada satu lagi Flexim ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Pak, mohon maaf Pak. Tadi Windy masih kurang jelas yang bagian dynamic system itu, yang bagian output pada waktu ke T dipengaruhi oleh nilai T yang mundur satu langkah, itu bagaimana ya Pak? Boleh dijelaskan ulang tidak? Oke. Di siapa namanya? Windiana Pak. Oke, terkait dengan dynamic ya. Iya Pak, benar. Udah, sebentar ya. Ini saya langsung lagi Zayani. Oke, kesulitan ya. Ini software ya. Ya, saya jawab tadi. Oke, pertama jawaban dari Windiana akan saya, pertanyaan dari Windiana akan saya ulang kembali. Ya, jadi lebih mudah mungkin saya pakai ini kali. Mouse. Oke, pertama saya akan coba jelaskan secara sederhana ya. Pertama begini, saya akan jelaskan dari contoh yang kita hadapi sekarang gitu ya. Jadi Windiana bertanya kepada saya dan saya akan memberikan jawaban bahwa sorry, bukan ini ya. Bahwa input Y pada waktu ke T itu misalkan dipengaruhi oleh 2X pada waktu ke T-1. Nah, di sini, sebelum saya masuk ke sini, contoh sederhananya, itu yang disebut sebagai dynamic system adalah, misal, tadi Windiana bertanya kepada saya terkait dynamic system gitu ya, dynamic system, dan saya memberikan jawaban seperti ini. Mungkin tidak jawaban ini muncul kalau Windiana tidak bertanya. Tidak Pak. Tidak, yaitu disebut sebagai dynamic. Artinya, jawaban ini akan muncul, jawaban penjelasan sistem dynamic ini, yang saya tulis di sini, akan muncul, ya ini sistemnya ya, jadi keseluruhan mulai dari yang saya sampaikan, share screen saya ini adalah sistemnya, yang ditampilkan adalah dynamic, ini state-nya, jadi yang tampil di Anda semua ini adalah state atau kondisinya di mana Microsoft Whiteboard dengan tulisan ada dynamic YT2X T-1, di mana ini semua bisa muncul jika ada inputan dari pertanyaan dari Windiana gitu ya. Itu yang disebut sebagai dynamic, bahwa kondisi sistem saat ini pada waktu ke T ini adalah saat ini, itu dipengaruhi oleh kondisi pada T-1 atau kondisi yang terjadi pada masa yang lampau. Gitu. Jadi itu maksudnya kalau kita ilustrasikan di fungsi ini bahwa output pada waktu ke T itu dipengaruhi oleh input pada T-1. T-1 itu artinya pada kondisi lampau dengan sebesar inputnya itu adalah 2X gitu. Gitu. Jadi waktunya itu ukuran waktunya apa Pak? Ya tergantung kita mendefinisikan ya, bisa sehari lalu, sejam lalu, semenit lalu ya, 2 menit lalu dan seterusnya gitu. Itu maksudnya sistem yang dynamic.
Nah, boleh juga dinamik itu terjadi seperti ini, bahwa Y T plus 1 itu dipengaruhi oleh sama dengan 2X pada waktu ke T. Ini boleh juga seperti ini gitu. Jadi kondisi di masa yang akan datang dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Ini pada waktu ke T gitu. Itu secara sederhananya ya, Windiana. Apakah sudah Baik. bisa mengerti? Baik Pak, berarti semua kondisi itu baik yang kalau saat ini berarti dipengaruhi oleh yang masa lalu, yang masa mendatang dipengaruhi oleh keadaan saat ini atau input saat ini, begitu ya Pak, sederhananya? Ya, simpelnya seperti itu. Itu yang disebut sebagai dynamic ya. Dynamic definisinya itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua Zayani. Kesulitan yang sering ditemukan pada simulasi sistem sendiri apa ya Pak pada saat pengaplikasiannya sendiri? Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan bahwa simulasi pondasi dasarnya ini evaluasi dari semester lalu dan tahun-tahun sebelumnya ya. Simulasi pondasi dasar dari simulasi itu adalah pertama itu statistik distribusi. Statistika distribusi. Nah, kebanyakan mahasiswa tidak menguasai ini, statistik distribusi ini. Gitu. Contoh yang paling mudah itu misalkan contohnya kita mengukur waktu antrian. Waktu antrian itu kan ada waktu kedatangan. Waktu kedatangan itu adalah arrival time ya. Waktu kedatangan atau arrival time. Nah, arrival time ini diukur dari contoh, kalau Anda mengukur waktu kedatangan kan tinggal dilihat jam tuh. Oh, ada customer 1 datang, katakanlah sekarang pada 11.03. Oh, ada waktu lagi, customer kedua datang pada waktu ke 11.15, misalkan. Ada customer lagi datang, misalkan waktu 11.16. Ini disebut arrival time, waktu kedatangan. Ada lagi istilahnya adalah inter arrival time. Inter arrival time. Nah, inter arrival time, customer 1 datang pada waktu ke 0, customer 2 datang pada waktu ke waktu antar kedatangan ke 15 dikurangi 3, 12. Customer 3 datang pada waktu antar kedatangan 16 kurang 15 jadi 1. Nah, kalau di statistik distribusi, yang kita ukur itu bukan waktu kedatangannya, tapi inter arrival time-nya. Nah, ini banyak mahasiswa salah ini. Jadi kalau ini salah, tidak, ya itu tadi statistiknya yang jadi masalah gitu. Yang kita ukur adalah waktu antar kedatangannya, sehingga kita bisa bangkitkan bilangan-bilangan atau waktu antar kedatangan yang mirip dengan ini. Nah, sehingga kalau ini aja udah salah, maka hitungan ke belakangnya akan salah gitu. Itu. Jadi pahami pondasi dasarnya gitu ya. Ngerti betul pondasi dasarnya dan lakukan exercise. Ya, dari tahun lalu saya lihat kemungkinan besar tahun ini soalnya akan saya reduce kuantitinya sehingga Anda bisa menyelesaikan lebih cepat ya. Jadi pahami ini pondasi dasar, itu adalah bilangan acak, statistik distribusi pada materi random number serta random variant nanti. Random variant ini pondasi dasar sekali. Yang kedua, yang sering gagal itu adalah mahasiswa itu tidak paham kondisi sistem logiknya. Jadi menerjemahkan apa yang terjadi di soal ataupun terjadi di kondisi nyata menjadi kondisi model yang logik. Contoh
Contoh sederhana gitu ya. Jadi ada, katakanlah ya, ini ada dua proses di industri. Katakanlah ini ada proses 1, ada proses 2. Proses 1 butuh waktu proses katakanlah 10 menit, ini butuh waktu 5 menit gitu misalkan. 10 menit, ini 5 menit. Oke, ada barang 1 yang akan diproses datang. Ini pada waktu menit ke, katakanlah interarrival ke 3 gitu ya. 3. Oke, nah pada waktu ketiga, begitu masuk ke proses 1, dia akan diproses langsung ya, karena dia tidak mengantri, dia akan langsung diproses di proses 1. Nah, ini step 1, ya, step 1, barang datang, dia akan diproses pada proses ke 1, gitu ya. Nah, setelah itu, pada proses 1 ini akan ada idle nih. Idle-nya sebesar apa? Proses 2 akan mengalami idle, yaitu idle-nya adalah sebesar 10 menit, ya. Karena ini kan diproses nih 10 menit nih. Sebelum masuk ke proses 2, ya dia idle dulu 10 menit. Nah, step 3. Kejadian 3, ya. Ada barang lagi masuk, tapi barang ini masuk dengan waktu antar kedatangan 2. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena ini ini kan 10 menit ya, 10 menit. Ini mungkin pada menit, kita pakai arrival time aja lah, biar mudah. Oke, misal ini datang pada menit 11.08. Ya, menit, waktu kedatangan 11.08, 10 menit. Nah, ini datang pada menit ke 11, barang kedua yang akan diproses datang pada menit 11.10. Otomatis ini belum selesai diproduksi, ini akan mengantri. Betul nggak? Mengantri dia. Karena ini belum selesai diproduksi, ini akan mengantri. Nah, kapan ini diproduksi? Diproduksi, mulai diproses itu pada menit keberapa? Ya, tinggal 8 tambah 10. Yaitu ini akan ke 11.18. Nah, kebanyakan mahasiswa tidak paham ya kondisi logik model yang seperti ini. Gitu. Jadi, saya sarankan seperti yang saya sampaikan di kontrak tadi. Nah, tadi dia kontraknya. Ini ya. Ini di bagian ekspektasi. Nih. Jadi, utamakan pendekatan modelnya itu secara logis dulu. Jadi, pahami dulu kasusnya apa yang terjadi di sini, gitu ya. Baru dihitung, gitu. Even hitung-hitungan Anda kurang tepat, tapi kalau logiknya ini betul, ya betul, gitu. Jadi, saya tidak mengutamakan kemampuan teknis menghitung-hitung, tapi logik, gitu ya. Kalau dia emang waktunya mengantri, ya mengantri, gitu. Kalau dia waktunya selesai, ini akan di menit 11-18, even dia datang 11.10. Karena barang pertama kan diproses pada menit ke-10. Nah, pahami kondisi logiknya, even perhitungannya salah pun, salah angka gitu ya maksudnya, ya nggak masalah gitu. Salah angka nggak masalah gitu. Tapi kalau logiknya dia udah salah, ya udah, ya berarti ya salah ke belakangnya gitu. Nah, itu yang bikin mahasiswa kurang bagus nilainya ya. Nah, di sini, kebanyakan mahasiswa itu salah kaprah gitu ya. Jadi, begitu barang kedua masuk, ini kan harusnya mengantri nih, karena ini barang pertama itu harus diproses dulu, selesai diproses dulu. Nah, dia tidak mengantri, dia langsung diproseskan sama dia. Jadi proses perhitungannya, nah, barang nomor 2 ini tidak diantrikan, tapi dia langsung diproses, langsung dihitung. Gitu. Sehingga ya salah gitu ininya, jawabannya gitu. Gitu. Dan ini mudah ya. Mudah. Repetisinya paling banyak mungkin di semester ini saya minta cuma 5. Gitu. Jadi kalau Anda exercise, Anda latihan dengan Excel, ini terutama dengan Excel ya, Anda latihan dengan Excel, itu akan sangat mudah gitu. Ya, jadi kalau saya misalkan, saya selalu kalau bikin soal itu saya kerjakan, misalkan saya selesai 15 menit, maka satu soal itu akan saya kali 4 untuk simulasi. Jadi waktunya 1 jam gitu.
Setelah saya selesai nih ngerjain soal, saya uji, soal saya bisa saya selesaikan dalam waktu 15 menit, maka untuk Anda akan saya kali 4. Karena Anda butuh membaca, butuh memahami kondisinya gitu. Setengah jam untuk menghitung. Gitu ya. Simpel sebetulnya, asal Anda paham kondisi sistemnya itu seperti apa gitu. Nah, itu memang dituntut di mata kuliah ini gitu ya. Itu jawaban dari Zayani ya. Tuh. Nah, ini proses logik seperti ini nanti jadi pondasi dasar. Kalau Anda tidak paham ini, logik ini namanya nanti akan kita pelajari di Discrete Event Simulation, DES, Discrete Event Simulation, which is pada minggu ke 5, 6, 7. Jadi pondasi dasarnya adalah 2, 3, yang perlu Anda pegang betul itu adalah 2, 3, sama 5, 6, 7. Sorry, bukan 5, malah ya 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ini bisa, Anda akan lebih mudah mengerjakan flexim, project based learning-nya. Gitu. Karena basic logiknya ada di situ. Gitu. Oke, cukup mudah kok sebetulnya ya. Tapi memang butuh exercise gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi, manfaatkan waktu seminggu 3 jam untuk mengulang materi saya gitu ya. Yang jadi masalah kalau tidak diulang dan Anda tidak terlatih melihat apa yang terjadi di sistemnya, ya nanti akan kesulitan menjawab soalnya. Pertama, kesulitan menjawab soalnya, dan yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, peluang untuk mencontek di mata kuliah ini sangat berisiko. Kenapa? Karena jawaban setiap orang berbeda nanti. Itu jadi hasilnya Zayani itu akan sangat berbeda dengan hasilnya Windiana ya. Berbeda karena random number itu juga berbeda. Anda akan membangkitkan random number masing-masing. Ya. Insya Allah mudah kok. Ikuti aja dengan serius ya. Mata kuliah ini memang saya desain Anda pelajari dalam format 3 SKS gitu. 3 SKS. Oke, ada lagi? Baik. Cukup banyak mahasiswa-mahasiswa kakak kelas Anda yang mengerjakan simulasi hasilnya bagus ya di tugas akhir gitu ya. Jadi memang tools ini sangat powerful. Anda bisa pakai nanti untuk tugas akhir. Untuk Anda semua yang tidak dapat data di perusahaan, Anda bisa gunakan pendekatan simulasi, boleh. Buat pengerjaan analisis dan perancangan perusahaan, nanti bisa juga, ya, kalau misalkan diperlukan gitu ya. Tapi saya mungkin tidak terlalu sarankan. Tapi untuk simulasi, ini adalah pendekatan yang sangat powerful ketika Anda tidak dapat objek penelitian industri asli gitu ya. Jadi kita bisa lakukan simulasi untuk mengembangkan sistem tertentu, katakanlah manufaktur atau gudang. Gitu ya. Jadi kalau nanti tugas akhir tidak dapat topik, ya datang aja ke saya kasih topik. Karena ya masih banyak masalah di dunia ini. Sekelas Toyota aja, Toyota yang kita anggap bagus gitu ya, itu mereka masih nyewa konsultan untuk meningkatkan efisiensi. Artinya masalah itu akan ada sangat banyak. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi mata kuliahnya saya akhiri ya. Nanti ada penugasan dari saya terkait dengan learning outcome ini ya. Learning outcome ini nanti saya unggah di Google Classroom. Selamat siang, kuliahnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Have a nice day. Thank you.